saya dapat kabar dari Kang Ajis bahwa Kang Ajis ini pernah sampai rugi 1,2 M ya. Betul. Itu ceritanya gimana? Wah ini jadi nostalgia kebangkrutan. Tapi benar. Benar. Jadi gitu. Kenapa harus kemudian cari investor? Nah itu karena ya ini semangat dan akhirnya jadi kesalahan pengusaha pemula nih, bisnis pemula. Kalau yang namanya mau mulai usaha tuh jangan mulai dari dan jangan bangga dengan produk saya keren. Oh gitu. Ini belum ada yang punya. Ini satu-satunya. Ya satu-satunya dia yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun ya teman-teman. Yang lagi jomblo mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang lagi susah cari kerja atau cari rezeki mudah-mudahan Allah mudahin semuanya gitu ya. Yang lagi apapun semoga Allah kuatin dan Allah mudahin segala urusan kita. Yang penting urusan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian, pagi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa teman-teman. Setelah tadi ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata beliau adalah kakak kelas saya di IPB ya. Luar biasa ternyata. IPB ini ada di mana-mana ya. Dan beliau sekarang berbisnis, menjalankan bisnis, sudah luar biasa ya. Nanti kita akan langsung kupas saja. Kita sambut Kang Ajis. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Salam jumpa ya, selamat jumpa bersama saya nih, nama lengkap saya Ajis Pratama ya. Teman-teman nih banyak manggil saya Kang Ajis. Oke. Bang saya. Saya manggilnya Kang Aziz ya. Ya Biasa okay. dia dipanggil teman-teman tuh Kang Ajis. Oke. Ya. Karena ya sebenarnya lebih lama sampai sekarang ya tinggalnya di Bogor akhirnya. Tinggalnya di Bogor. Depok juga kan masuknya Jawa Barat ya. Jawa Barat kan ya Sunda sebenarnya kan. Dulu kan sebenarnya Kabupaten Bogor dulu. Kemudian akhirnya di tahun berapa lupa itu jadi Kotif ya, kota administratif. Kemudian jadi Kodia. Depok masuknya masih Provinsi Jawa Barat. Kuliah di IPB. Kuliah di IPB angkatan berapa Mas? Angkatan 2002 masuk berarti 39 ya kali ini. 2002 masuk. 2002 masuk. Itu di sama lah fakultasnya tapi favorit situ lah kayaknya. Otaknya encer nih, otaknya encer kalau gini mah. Kalau ini otaknya kental banget. Otaknya mandek ya. Berarti jurusannya TEP saya, TEP Bang. TEP. Iya Bang. TEP. Teknik Pertanian. TPG kan. Nah, Kang Ajis, kita akan bahas tentang bisnis ya Kang ya. Nah, tapi sebelum itu boleh tahu nggak Kang, dulu setelah lulus emang langsung bisnis atau gimana? Nah, setelah lulus ya. Iya, setelah lulus. Kerja dulu sih, Bang. Oh, sempat kerja ya. Kerja dulu ya di sebab ya lembaga swasta kecil lah. Ya maksudnya swasta lokal nggak kecil. Memang ditawarin di ya brand-brand yang besar sih. Tapi penempatan ya biasa kan kalau orang-orang yang TEP kan teknik pertanian kan. Itu sawit lah, apa perusahaan kertas, karet, gula, terus terigu yang semacam itulah. Nah saya waktu itu mau ditarik ditempatin sawit. Cuman di Papua. Oh gitu. Papua sana di hutan, mending di kota, di hutan. Itu pas gini, gimana Bu, di mana penempatannya Dini? Itu istilahnya mah ya karena jejaring aja kan, jejaring link nggak ditanyain ijazah segala macam, cuma tahu oh IPB gitu, nggak dilihatin nilai. Saya nilainya alhamdulillah 2, alhamdulillah Bang. Berarti ini alhamdulillah. PMDK ya, Persatuan Mahasiswa 2, itu dia. 2, itu saya membernya tuh. Saya membernya. Nah itu pas ditanyain gitu ya, diajak tapi di Papua nih Mas, aduh jangan deh Bu, ada nggak yang kota gitu kan, karena saya emang ya dari SD SMP SMA memang senangnya main. Emang senang main, belajarnya jarang gitu, tapi nggak tahu tuh kok bisa masuk IPB gitu. Senang main, emang senang ketemu orang kan, senang ketemu orang, main sama orang, ya kumpul sama orang gitu. Begitu ditawarin kerjaan yang nggak ada orang, itu udah mikir mesin mulu, hutan. Iyalah jauh. Pokoknya jauh dari perkotaan. Terus cerita dari kakak kelas yang udah duluan kan, yang di perusahaan sawit lah, karet lah, coklat apa gitu kan, yang emang dia di side plan-nya gitu kan. Itu dibilang dari side plan itu ke kota itu sampai 1 jam 2 jam Mak, 1 jam di sini aja.
bisa 15 kilo gitu kan. 1 jam di sana berapa kilo gitu. Udah mikir 2 jam apalagi. 2 jam mungkin udah 100 kilo kan. Wah ampun dah. Udahlah. Nah bener emang nasi goreng susah katanya. Nasi goreng apa pecel lele dulu ya. Pecel lele kan enak tuh ya. Pecel ayam kan. Itu susah akhirnya. Cari yang lokal-lokal aja lah di Bogor. Tapi memang adikku kan pernah di Papua ya. Di situ tuh memang nasi goreng mahal loh Kang. Iya. Iya, adikku makan nasi goreng 1 piring itu sekitar 40 sampai 50 ribu coba. Itu tahun 2000 sekitar 2009 atau 2008. Iya, memang segitu karena kan di sana itu biaya distribusi Bang, itu cukup mahal lah. Iya, mahal sampai bahan bangunan juga pokoknya mahal lah. Dan tapi enaknya gini Kang, kalau aku kan jualan online ya. Kalau aku dapat konsumen Papua, aku seneng kan. Nah, itu, karena dia nggak mikir. Padahal ongkirnya mahal, mau dia gitu loh. Iya, karena dia tahu pasar di sana mau berapa aja dibeli pasti. Iya, mungkin dia mikir juga kan ini barang ini kayaknya di sini nggak ada ya. Nggak ada. Akhirnya ya udahlah berapapun ongkirnya dia tetap beli coba. Tetap memang. Saya juga gitu Bang, pernah juga emang ada ya waktu awal-awal inilah ya sambil iseng-iseng juga distribusikan inilah kalau dulu mah jajanan anak-anak lah gitu ya, jajanan anaknya bisa dikemas yang itu kering lah sampai sana bisa diolah macam-macam. Itu kita pernah juga sampai ada yang orang Sorong. Sorong dia beli gitu maksudnya pesan ke saya juga itu kerjasama sama temen yang dia punya gudang maklar aja sih maklar gitu kan ngambil kecil cuma 9 sampai 10% lah itu sekali belanja tapi kan belinya juta. Banyak gitu banyak ya. Dia misalnya ongkir yang paling murah berapa kata dia segini Pak paling ya di sana jual end user bisa 2.000 3.000 yang di sini yang di Jabodetabek mungkin 1.000 end user ya 1.000 di sana bisa 2.000 3.000 nih gimana. Ya hitung-hitung nggak apa-apa deh. Tapi sekali belanja lumayan tuh Bang. Sekali belanja jutaan lah pokoknya lah. Jutaan itu kan dipecah harga per ininya kan 400 perak gitu kan. Betul. Piece-nya gitu kan 400 perak ya 4 juta ya, itu lumayan. Nah, memang kecil kan secara ini. Tapi orang Papua emang itu ya. Mungkin mereka kaya-kaya gitu ya. Kaya-kaya dan bingung mau ngabisin uangnya kemana. Bingung. Dan misalnya emang sana barang jarang sih katanya. Iyalah. Barang jarang. Itu yang akhirnya ya dapat pernah juga main itu awal-awal belajar bisnis itu Bang awal-awal itu kita yang pernah nyoba itu juga jadi sambil kita bekerja di sebuah lembaga pendidikan swasta ya terus sebelumnya juga pernah di konsultan punya kakak kelas ternyata ini juga yang magang pendidikan ini juga yang swasta juga punya kakak kelas juga di IPB juga tuh bentar. IPB bentar tadi berarti yang ke Papua nggak jadi dong? Nggak jadi saya tolak tuh Bang karena ya tadi 1 jam waktu itu 2 jam kalau nggak salah. Itu dari kota kan Papuanya mana gitu terus ke Jayapura. Pokoknya patokannya Jayapura. Saya tanya ke itunya kan HRD-nya. Bu, kalau ke Jayapura berapa jam? Lama gitu ya? Berapa lama perjalanan? Ya motor 2 jam. Motor aja 2 jam. Pikir di sana nggak macet lagi kan? Nggak macet. 2 jamnya bukan 2 jam macet loh. Memang kosong gitu kan. Jadi udahlah. Nggak jadi ditolak gitu kita ambil. Itu berarti setelah ditolak benar-benar tidak daftar kerja kemana-mana setelah lulus atau gimana? Itu yang daftar kerja dulu itu waktu pas sambil kuliah itu di lembaga konsultan riset punya alumni itu ya sambil kuliah sambil inilah karena emang dari SMA itu sebenarnya dari SD ya SD itu seneng sambil cari-cari tambahan Bang. Padahal sebenarnya orang tua itu cukup lah, kalau untuk cukup nggak berlebih ya, nggak mewah tapi sekedar cukup untuk makan, untuk pendidikan cukup ya kalau level pas kuliah itu ngepas banget lah sebenarnya ngepas ya kurang ya saya cari tambahan gitu karena ya seneng aja gitu akhirnya dari mulai kuliah cari proyek-proyek kalau dulu kan mahasiswa kan gitu kan proyek dosen lah kan ini kan ada alumni yang kenal deket ya proyek sama alumni minta diajak segala macam jadi kan diajak konsultan riset kita ikut situ lumayan lah gitu kan buat ukuran mahasiswa saat itu lah mahasiswa saat itu ya bisa ganti komputer bisa beli printer segala macam kan buat makan ketutup lah gitu kan itu pun juga memang baru akhir-akhir sambil skripsi itu Bang itu sambil kuliah sampai skripsi berarti ya pas skripsi mulai sebenarnya pas semester 7 kalau nggak salah karena kan udah kuliah kan udah nggak terlalu banyak ya. Kalau pas lagi sambil kuliah itu ya waktu itu sih ya dagang-dagang kecil-kecilan lah sama temen lah kerja sama. Waktu itu ingat banget donat ya. Donat LSI. Tunggu dulu donatnya ngambilnya yang dari Batang bukan? Bukan dulu mah belum di Batang di LSI. Belum ada di LSI. LSI zaman LSI. Perpus. Masalah itu kenalnya tuh donat LSI. Kerja sama teman-teman pas semester 1 semester 2 lah. Begitu semester 3, 4, 5 pokoknya tingkat 3, 4, 5 itu kan cukup sibuk lah.
Apalagi jurusan ini ya, tingkat 2, Fateta. tingkat 3 ya. Tingkat 2, tingkat 3 agak cukup sibuk lah. Ya udahlah pokoknya yang dikirim diatur aja kan gitu. Iya. Ngepas segala macam atau kali-kali ada project dosen bantuin lah tambah-tambahan dikit. Lumayan itu. Lumayan juga gitu. Sekali ini proyek dosen sabetannya gitu kan Fateta kan. Iya. Fateta emang istilahnya mah proyek fakultas yang proyeknya banyak lah gitu. Aku soalnya waktu pas skripsi juga pakai proyek dosen, jadi alhamdulillah nggak ngeluarin uang buat penelitian. Malah dapat uang kan. ya. Malah dapat Malah uang. dapat uang. Iya, itu emang enaknya, enaknya waktu itu begitu. Dan ya benar-benar kita cari sampingan itu waktu kuliah itu ya semester 7 tuh Bang. Jadi karena kuliah udah mulai sepi ya. Udah mulai sepi, udah mulai ini kan tinggal skripsi, penelitian, bikin ini. Oke. Ya udah kita udahlah di situ main project aja gitu kan, project dan yang dilibatin sama alumni itu ya sampai bukan kita yang ngejar dosen Bang, dosen nyariin saya tuh. Sampai ini kan, nih saya sampai 9 semester tuh karena kasihkan proyek. Kasihkan proyek atau kasihkan uangnya Mas? Dua-duanya sih. Karena mahasiswa kan tadinya duitnya ngepas ya, kurang banget enggak sih, ngepas lah, pas-pasan lah. Ingat banget tuh waktu asrama pertama tuh, angkatan pertama, TPB. Iya 39 Iya, itu angkatan pertama gedung betul, lah. betul. Itu sampai apa istilahnya tuh manajer asramanya ya, ingat banget namanya Pak Rahmat. Dr. Rahmat FKH kalau nggak salah. Kenapa itu tuh? sampai pas di ini, kamu dikirim orang tua berapa? Ingat banget tuh 300.000 tiap bulan. 300.000 sebulan. Ya pokoknya ngepas aja lah buat. Sampai itu apa kamu cukup? Dicukup-cukupin aja Pak. Cari tambahan kalau kurang gitu aja. Oke, duit yang kepenteng buat dia itu, oh kayaknya kok ngepas bang apa kurang gitu. Buat saya sih segitu. Ya kalau saya kan ngelihat dulu mah banyak teman daerah kan. Betul. Yang istilahnya mah cuma 100.000 sebulan atau malah nyari sendiri beasiswa gitu. Buat saya sih ya syukur aja lah, bersyukur gitu kan. Ya segitu mah cukup banget lah. Tapi gitu. 300.000 tuh Mas kalau zaman dulu masih dapat banget loh. Orang zamanku yang 2006 di IPB itu makan masih 3.000 dapat. Makan di warteg tuh kayak nasi, telur, sayur masih dapat 3.000. Itu dulu itu kan 2.000 sebulan itu kan gak cuma buat makan ya, doang. memang bukan buat makan, iya, fotokopi. Fotokopi gitu yang kan, banyak itu kan fotokopi yang bahan banyak segala fotokopi, macam. betul. Jadi emang diatur waktu itu tuh 150.000 lah. Ingat banget tuh pokoknya sekali makan pokoknya mentok 2.000 perak. Nasi tongkol aja tuh. Dengan nasi tongkol sayurnya terong. Kalau enggak tempe orek sama terong gitu kan. Ya begitu ada project ini ya baru apa dulu yang di Cak Joyo yang di belakang Balio itu ya. Cak Joyo itu paling merah, paling mewah tuh buat saya dulu tuh Cak Joyo itu. Selain itu ya pokoknya warteg-warteg gitu lah, pokoknya 2.000 dapet gitu kan. 3.000 maksimal tuh makan 3.000 tuh udah mewah tuh buat saya. Karena ngatur kan, harus ngatur sama fotokopian lah, belum lagi misalnya harus praktikum lah, harus pakai angkot kan. Itu buat yang dulu manajer asrama dulu kalau istilahnya itu. Cukup apa ya gitu. Pemikir itu karena dia kayak kasihan gitu. Saya mah ya enjoy aja, happy aja gitu, jalanin aja gitu. 200 apa 300 lah gitu. Baik. Nah, berarti kan ini kita jadi nostalgia sebentar nih teman-teman. Lagi kampus. Nah, teman-teman tadi sebelum kita podcast saya dapat kabar dari Kang Ajis bahwa Kang Ajis ini pernah sampai rugi 1,2 M ya. Betul. Itu di bisnis yang mana nih gitu. Maksudnya bisa ceritain nggak? Jadi teman-teman mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita juga gitu bahwa keberhasilan itu datangnya nggak mudah gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, tadi Kang Ajis saya jadi jelibet terus, kadang manggil Mas, kadang manggil Kang. Gak apa-apa, aman lah. Saya jangan panggil kakek ya. Masih muda ya. Apalagi panggil eyang, apalagi mbah ya. Nah ini Kang Ajis, tadi kan katanya pernah 1,2 M bangkrut atau rugi atau gimana, itu ceritanya gimana? Wah ini jadi nostalgia kebangkrutan. Tapi benar. Jadi itu kan ya pas kerja itu saya ingat banget dunia kerja itu 2000 efektif ya, berarti saya dari mulai kuliah itu 2000 pas di bangku kuliah itu 2007. 2007 itu sebelum lulus, pokoknya ingat setengah tahun sebelum lulus. Semester tuh sebelum lulus saya nyari proyek itu kan ke konsultan itu 2007 tuh istilahnya mah efektif dunia kerja. Terus kemudian masuk ke lembaga pendidikan swasta itu 2008. 2008 itu sampai 2009, mungkin dihitung itu di lembaga pendidikan swasta itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun di sebagai situ. Guru? Enggak, manajemen. Oh manajemennya, oke. Karena saya emang
guru itu kayaknya emang gak ada bakat gitu. Bukan potensi saya itu untuk guru yang guru sekolah ya. Tapi kalau misalnya sharing yang pemuda, anak muda itu training gitu is oke. Tapi kalau yang ngajar harus di kelas apa, itu kayaknya nggak gue banget gitu ininya. Akhirnya ya ngajar kita masuk di situ manajemen, ingat-ingat operasionalnya. Operasional manajemen di situ, masuk 1,5 tahun lah di situ. Terus plus setengah tahun yang konsultan riset itu berarti kan 2 tahun saya di dunia kerja tuh Bang. Oke. Nah sambil itu ya karena basicnya juga karena seneng IO ya, organize sesuatu kan event ya. Event itu ya sambil di lembaga pendidikan swasta itu ngerintis IO. Ngerintis itu pelan-pelan. Ngerintis setengah tahun itu awal-awal itu sama temen aja. Pokoknya ya ada project ini kita waktu itu kan karena ada momen sertifikasi guru ya. Nah kita bikin event itu lumayan tuh. Muter-muter kok kayaknya lumayan dan ini kayaknya nemu nih, ini bisnis gue banget nih. Event ini kan, awalnya ini event nih Bang, 2009. Tunggu, eventnya apa itu? Sertifikasi guru itu maksudnya gimana ya? Bikin seminar guru. Terus kemudian ada dinilai sertifikasi berapa poin gitu. Dapat poin kan biasanya. Poin buat sertifikasi. Buat sertifikasi ya, guru kan itu ada poin ya. sekian kan kalau guru kan. Zaman dulu kan begitu. Betul. Jadi kita bikin itu sama temen lumayan tuh. Bogor terus. Ya untuk saat itu ya ketika dapat lebih dari gaji lah. Lebih dari gaji kan, lebih dari gaji, akhirnya ya udah kita jalan, terus akhirnya kita lihat kok kayaknya lumayan, keluarlah saya dari yang tadi lembaga pendidikan swasta itu ya. 1,5 tahun itu kayaknya cukup lah, itu udah diajak ngobrol sama kepala cabang, ya kan ini ada perluasan nih, ya kan, perluasan nanti kamu tuh dijadiin kepala udah di ini ada tes kepala cabang gitu kan, aduh. Kayaknya nanti istilahnya dulu mah kena training rumah terbaik hidup berkah, terus ada training tung desem waringin, itu kan ikut tuh. Terus buku yang Financial Revolution ya kan, tentang getting dream, gimana kita bisa achieve dream, kita bisa dapat dream gitu kan. Terus pas di tahun gitu, wah makin lama kerja sama orang, dream saya sebagai pengusaha nggak bakal bisa nih, gitu kan. Itu idealisnya begitulah, karena emang udah dari SMA Bang, jadi dari SMA itu ya anak-anak SMA lah, simpel aja gitu kan. Ya pokoknya ya pengen jadi pengusaha biar ya banyak yang bisa kerja sama saya, gitu kan. Dan dari saya itu bisa kasih manfaat ke dia gitu, jadi jalan rezeki orang lah. Sesimpel itulah dulu, ya dari anak SMA lah. Belum pernah ikut training macam-macam kan, motivasi apa gitu kan. Ya pokoknya lihat baca buku. Terus ingat banget tuh yang juga buku SMA juga sama pas kuliah itu yang Papa Valentino Dinsi tuh, yang jangan mau semua dulu jadi orang gajian kan, nah itu kan, wih kok kayaknya keren gitu ya, keren ini. Terus ya makin menguatkan kan ketika SMA, terus pas kuliah dan kebetulan pas lulus itu kan 2, alhamdulillah tadi kan PMDK kan, jadi makin menguatkan kayaknya ya kalau karir ke profesional gitu, kayak ya, susah nih karena ngepas gitu kan, pas-pasan. Kalaupun bisa mungkin dari dasar banget segala macam, dan akhirnya mengubur impiannya jadi pengusaha dan bisa giving something big kan nggak akan bisa ketika kita terkungkung jadi karyawan lah, jadi pegawai. Maksudnya ini bukan mengecilkan pegawai, tapi enggak ya, tapi istilahnya ini mah idealisme saya Bang. Iya, kayak kita punya mimpi masing-masing lah gitu ya. Ini idealisme saya, karena misalnya kalau saya terkungkung di situ, saya nggak bisa giving something yang big, yang huge gitu kan, yang pokoknya besar gitu kan, yang suatu yang ya kalau ini kan kepikiran saya sekarang kan, ya kalau cuman dari sholat doang, cuman dari puasa doang, dari cuman zakat doang kan, apakah iya akan diterima? Itu mikirnya ke situ akhirnya, ya pokoknya harus punya amalan yang lebih lah. Amalan yang lebih, sesimpel itu aja. Pengen punya karyawan, ya kan, terus jadi jalan rezeki buat karyawan, dia ikut doain kita juga, kita ngebantu orang jadi doain kita, gitu aja, sesimpel itu. Dan akhirnya makin resign lah di 2009, ingat banget tuh. 2009 itu belum ada yang namanya brand Cinta Quran nih. Dulu ingat banget IO lah, event itu Edu Power ya, event di bidang pendidikan. Pokoknya ada yang pendidikan ini. Ya kita nggak pakai strategic planning pokoknya tiap bulan harus ada event gitu. Karena ya kita makanya dari event, jadi bagi hasil tiap bulan gitu. Tuh kalau ngadain event ke guru itu Mas, berarti harus kayak itu tender gitu nggak sih? Kita bikin publik kerjasama sama siapa gitu, sama lembaga yang resminya. Waktu itu kerjasamanya sama UIN. Ada UIN fakultasnya lupa. Ciputat itu FKIP ya? Yang fakultas FKIP kalau nggak salah. Karena ada orang dalam kan di situ. Kan ada orang dalam, ada temen lah. Jadi kita gandeng. Jadi istilahnya mah
kalau gaya sekarang mah co-branding lah. Co-branding, collabs kayak kita ini kan collabs lah gitu kan. Kolaborasi lah, co-branding. IO saya sama temen ini sama yang FKIP ini, Win gitu. Itu bareng jadi kan nilai jual ya buat Win gitu kan. Oke lah, terus ada temen yang WNJ fakultas apa gitu kerjasama, tinggal dibagi ini kan. Terus yang rugi 1,2 M itu di mana? Nah itu dia di Cinta Quran itu tuh yang 2000 sebenarnya udah mulai dari 2010. Waktu itu masih event juga namanya Mastermind. Kita roadshow gitu ya itu. Ini beda event sama yang tadi guru? Guru beda, ini kita beranjak roadshow. Oke, yang guru berarti sukses lah gitu lah ya. Iya, dan ini istilahnya ya akhirnya ya saya sama teman ini kerja sama sirkah lah istilahnya, kerja sama sirkahnya tuh udah beres gitu ya. Dia punya dream sendiri, karena akhirnya dia tuh jalurnya ke properti syariah. Yang teman saya ini, ya saya tetap kayaknya event itu banyak belajar sesuatu gitu kan. Semua bagian itu akan belajar dari mulai SDM-nya, mulai marketing, terutama marketingnya kan, komunikasi di situ belajar gitu kan. Sampai gimana handling people, menghandle orang. Jadi belajar A to Z lah. Dan ternyata itu pas kesini terus cerita dari orang-orang ya mau belajar jadi entrepreneur harus jadi event dulu gitu. Di ini jadi biar tahu A to Z. Dari mulai yang istilahnya mah strategi besar sampai detail gitu. Walaupun memang saya bukan orang detail Bang, jadi nggak detail banget lah, detail sekedar cukup gitu kan. Karena saya kan bukan ke situ. Dan itu akhirnya kita ingat banget tuh Mastermind itu kita roadshow akhirnya dapat itu project seluruh Indonesia. 10 kota sih 10 kota dapat waktu itu dari BNI Syariah ya. BNI Syariah 2 kali kalau nggak ya sekali itu disponsorin dua kali disponsorin. Roadshow lumayan lah waktu itu kan dapatnya. Kemudian juga kita handling 2011 itu event ininya milad pertama sekaligus spin off tuh. Jadi dari Indo kan tadinya kan unit usaha syariah. Dan dia jadi bisnis mandiri, bisnis sendiri dengan yang entitas terpisah dengan induknya waktu itu ya di BNI itu. Nah itu kita dapat proyek lumayan lah waktu itu lah istilahnya mah. Yang tiap bulan ngepas ya istilahnya mah dulu mah waktu pas bisnis itu ya ya yang penting muter dulu kan gitu. Dapat tiap bulannya muter, termasuk yang jualan buat jajanan anak-anak itu gitu. Itu juga disambil lah. Itu dari 2009 sampai terakhir itu 2011 karena akhirnya makin banyak saingan kan saya nggak produksi sendiri kan. Jadi saya itu orang makelar lah, marketing lah istilahnya, makelar everything lah gitu kan. Ada yang memang prospek ya, kalau di grup TD itu Bu Polis lah. Itu saya, tapi kalau saya sih istilahnya ya mulai sadar branding segala macamnya. Jadi nggak semua juga yang harus saya ini, yang harus sesuai dengan saya banget kan, baru kita ini kan. Nah itu berjalan terus 2011 itu setelah nanganin milad BNI Syariah itu di Istora Senayan itu seru juga sih ceritanya gitu, sampai istilahnya mah kita dikerjain lah sama oknum baju coklat. Baju coklat bikin izin, nggak tahu izinnya izin bencong Bang. Gitu. Aduh itu masih udah. Gimana izin bencong itu gimana? Pasal bencong gitu. Jadi kita bikin izin keramaian kan, keluar 5 juta itu. Ingat banget mah 5 juta, tapi bukan duit klien kan. Karena kan emang masuk ya di RAB kan. Di RAB masuk, kita urus di situ. Ternyata ada pasal bencong. Jadi ketika ada aku kegiatan. Aku gak ngerti pasal bencong ini apa sih maksudnya? Jadi pasal karet. Jadi istilahnya mas waktu-waktu ya kalau ada istilahnya tangan yang lebih kuat, ya udah jangan di situ gitu. Jadi waktu itu kan kita bikin panggungnya 2. Di Istora di Parkir Timur. Parkir Timur yang sering book fair tuh. Iya betul. Kan Istora kan seberangnya lah. Seberang persis seberang Parkir Timur. Itu satu di situ, satu mau kita bikin di Bundaran HI. Bundaran HI. Nggak taunya di situ pas hari yang sama kan kita settingnya malamnya tuh. Malamnya. Rupanya ada kegiatan yang lain. Makanya waktu itu gubernurnya Fauzi Bowo. Ada kegiatan hari ulang tahun Jakarta. Pas banget berbarengan, ya kan? Ya nggak mau kita ngalah di situ, jadi nggak bisa. Malam itu pas pokoknya sore pas kita survei, sepi, aman. Kita bawa surat dong, kita ke pos-kos itu nih Bapak. Oke, siap, silahkan gitu kan. Udah pede lah kita tuh bawa pas malam-malam bawa barang kita ke situ mau setting. Pas nyampe situ, wah. Udah jadi tenda aja, udah jadi tenda setengah jadi lah, tenda ulang tahun Jakarta kan. Aduh kok ada begini gitu.
Ya terserah bapak sih gitu, terserah mas sih gitu kan. Ya kalau nekat ya udah nanti dibubarin siap-siap gitu. Siap-siap dibubarin. Itu cerita cerita pas event itu kan, event nanganin milad Bank Syariah itu. Oke. Nah terus pas malam itu berarti akhirnya bongkar? Ya kita baru mau pasang. Karena udah Oh. dipasang duluan kan. Kita udah siapin itu sampai bawa itu kan kartu kredit syariah ya, replika ya. Replika 6 kali 10 ingat banget tuh. Tingginya 6, panjangnya 10. Jadi pakai kontainer. Jadi kita bikin knockdown, jadi 3 meter. Jadi biar muat masuk ini kan. Nah terus kalau udah di situ akhirnya kan Puter balik. Bang. pindah kemana? Di Istora, parkir timur. Akhirnya kita pindah puter balik tuh. Dan saat itu berbarengan lagi dengan, inget banget, Mega Bazar komputer. Bayang macetnya tuh. Macet bawa kontainer kan, truk tronton yang gede tuh kan, yang bannya pokoknya panjangnya tuh 10 meter aja, 15 meter tuh. Wah itu, udah gitu supirnya canggih banget lah. Wah udah kayak bawa sedan dia. Bisa akhirnya nyampe di parkir timur tuh jam 2 apa jam 3 pagi itu. Itu kita emang nggak tidur ngawasin juga. Di situ kan di parkir timur bikin ngawasin tenda segala macam kan sama panggung kan. Udah well done lah. Emang ada satu yang belum well done itu kan ngebungkusin bingkisannya dulu, bingkisan buat peserta kan. Wah itu juga kita ngelibatin anak-anak mahasiswa tuh waktu itu untuk volunteer gitu, mahasiswa di Tangsel lah gitu kan. Kalau dari Bogor kejauhan kan, kasihan waktu itu. Karena dekat aja lah dari Tangsel di Ciputat. Kita bawa di situ, wah itu. Nah itu berarti kan kalau beres. Harusnya tempatnya di sini, tiba-tiba pindah, peserta harus dikasih tahu juga dong. Oh iya itu langsung. Kita hubungin GM-nya waktu itu, malam-malam jam 2 apa jam 2-an itulah kita telepon Bu. Ada udah itu, nih gitu ya. Iya kita telepon kan itu kan, ya kita berpartner sama teman saya itu ya, 3 orang kan. Terus dia yang ngubungin ini karena yang dekat dengan GM-nya kan, kita telepon Bu, kayaknya harus semuanya besok di parkir timur karena ada ulang tahun Jakarta segala macam kan. Ya udahlah maklum kan, akhirnya semua dimulai dari situ gitu. Langsung di parkir timur aja itu dari awal sampai akhir beres, alhamdulillah tuh. Ya lumayan lah ketika itu yang belum pernah dapat double digit sekali project per orang ya, itu dapat di situ lah karena bagi 3 kan. Dapat double digit di situ ya. Dan itu ya buat modal diputar lagi lah. Putar lagi untuk event-event berikutnya, dan disitulah dari mastermind itu 2011 beres itu kita bangun namanya Cinta Quran itu. Oh tunggu Mas, sebelum itu mastermind itu sebenarnya pelatihan di bidang apa sih? Motivasi event atau apa? Edukasi sih, itu lebih ke edukasi, roadshow buku. Terus ya ini yang launching dulu istilahnya mah produk launching, brand launching gitulah. Waktu itu kita bikin itu tuh mastermind. Jadi kan kita terinspirasi mastermind itu kan dalang. Ya kita ini bertiga dalang aja gitu di belakang layar. Ya itu kan banyak orang di belakang layar. Nah ini ya kita bertiga sebagai dalangnya gitu lah. Nah itu makanya keluar nama mastermind tadi. Tunggu, kan produk launching. Itu artinya misalkan aku punya produk, aku pengen launching besar-besaran, bisa ke situ maksudnya. Waktu itu bisa. Nah soalnya yang Bank Syariah ini kan, yang untuk spin off lah bahasanya itu juga event ya, event eksibisi juga sebenarnya bisa. Cuman waktu itu kita nggak ngambil eksibisi karena ya secara hitungan budgeting dan margin nggak logik lah. Akhirnya kalau kayak roadshow buku kan kita bisa sponsor. Aku tadi nangkepnya mastermind tuh kayak pelatihan motivasi kayak apa kayak gitu, bukan berarti ya. Berarti itu ngebantu orang yang mau launching produk gitu ya. Lalu kita ngadain eventnya sama gitu ya. Training juga ada. Jadi kita bukan trainernya di situ, tapi misalnya waktu itu kerjasama sama Pak Jamil Zaini juga pernah. Misalkan gitu ya. Pernah, terus yang kita IO-nya, terus Coach Tom MC Ifle. Ifle itu juga pernah kita harus join. Terus ada ya bosnya Bang ini siapa? Mas Zainal Umuri pernah. Oh tahu. Dompet Duafa itu juga pernah kita rosokan buku sekaligus training. Jadi trainingnya itu ada bukunya. Jadi sekalian training, mereka tiketing, kita jual buku, kita dapat sponsor gitu. Jadi istilahnya mah kalau sekarang gaya sekarang lah bisnis model lah gitu kan. Revenue streamnya dari mana? Ya dari jual tiket training itu, dari sponsor buku, sama dari buku. Jual. Kan kalau kita ngadain pelatihan kita bisa jual buku, bisa jual souvenir, bisa apapun di situ ya. Bisa upselling segala macam sama gaya dulu lah gitu. Itu seneng banget tuh. Nah kemudian kan setelah mastermind, kemudian tadi disebutkan ada Cinta Quran ya? Ya 2011 tuh. Itu kebentuknya setelah mastermind? Setelah mastermind itu, karena kan kita lihat, kita roadshow kan waktu itu kan pelatihan baca Quran tuh. Sama dapat sponsor juga, kita roadshow, kita ke 10 kota sih waktu itu ya. Di Sumatera, Riau, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, terus Balikpapan,
Semarang, Makassar gitu. Masih hafal ya? Lupa lah. Sama Lombok pernah. Oh gitu. Lombok, Surabaya apa ya? Itu udah sampai 10 kota berarti lumayan ya sponsornya. Lumayan lah waktu itu triple digit sih. Iya makanya 10 digit. kota bro. Tapi itu ya buat operasional semua sih. Iya. Operasional tetap ya waktu itu marginnya belum sebesar yang launching Bank Syariah ini nih Bang. Oh iya. Yang launching operasional pasti gede banget karena 10 kota gitu. Pesawat kan. Dan itu satu sponsorship saja. Sponsor utamanya satu doang atau beberapa orang? Satu, terus yang kecil-kecil ya lokal lah. Yang tapi kecil paling ya buat door prize, buat konsumsi gitu aja sih, buat ad cost di lokasi aja sih. Oke, itu pelatihan ngebaca Quran. Ya, atau awalan itu kita roadshow kan. Baca Quran seharian aja itu. Waktu itu ingat banget ya Bank Syariah itulah satu itu sponsor, terus akhirnya kita ya kerjasama dengan ada SCBD dulu ya, SCBD Energi ya, gedung kita kerjasama dengan gedung itu untuk pelatihan di situ. Dan kita lihat dulu kan ya istilahnya semangat lah habis pelatihan tunggu semua ringin lah, James Gui lah, makanya inilah yang legend-legend itu kan. Terus juga lihat-lihat videonya Andri Wongso gitu kan, terus Pak Jamil Azaini, Ipo Santosa juga pernah kita event sama beliau tuh, bareng beliau sebelum sekarang beliau bikin British Propolis kan. Iya. Itu ya kita modal semangat itu, dan istilahnya mah cuman berbicara nih bisnisnya doang nih, kita nggak bicara itu. Memang sih ya dapat dari situ ya kita sedekah segala macam kan. Nah disitulah tuh Bang mulai gaya cari investor. Wah gitu. Istilahnya yang dibilang nih kesalahan fatal pengusaha pemula, saya pun juga nekat tuh pernah tuh. Itu cari investor buat apa? Bukannya kalau ngadain kegiatan itu ada sponsorship? Iya memang gitu. Itu kan karena istilahnya masa sih kita nggak punya kantor kan? Masa sih kita nggak punya karyawan kan? Masa sih kita istilahnya secara image mau begini aja gitu kan? Nah udahlah, tapi investor yang banget 200 juta tuh dapat. Nah jadi sebenarnya kan tanpa investor sebenarnya tetap jalan kan Mas? Ya bisa kan, namanya event kan istilahnya mah kalau bahasa sekarang modal cidu. Nah iya, terus kenapa harus modal ide doang? Nah kenapa harus kemudian cari investor? Nah itu karena ya ini semangat. Dan akhirnya jadi kesalahan pengusaha pemula nih, bisnis pemula. Ya kita mau prestis, brand lah, istilahnya image ya. Image kita biar keren harus punya kantor dong. Begitu kita awal-awal langsung sewa kantor itu ruko Bang. Ruko di, ingat banget Panduraya tuh. Panduraya. Bogor dong ya berarti? Ya Panduraya Bogor itu 40 juta kalau gak salah tuh, setahun. Tapi langsung minta si orang yang punya 2 tahun. Ya, biasanya langsung 2 tahun kalau ruko, betul. Gaya tuh ruko, istilahnya waktu itu. Juga ya karena kan waktu itu kan ya cuman ya trainingnya masih training yang pokoknya berani dulu, nekat dulu gitu kan. Belum sampai yang sistem bisnis segala macam, kita belum tahu tuh namanya apa, balance scorecard apa gitu. Pokoknya yang penting omset, profit dapat gitu aja kan. Pengembangan, ekspansi segala macam pokoknya darah muda lah. Ya kan? 80 juta juga pas sekarang juga mikir tuh. Ya kalau ingat itu ketawa-ketawa sendiri aja, ngapain juga kan gitu ya. Akhirnya ya banyak berkurang itu dari dana 200 juta masuk itu ya buat sewa, terus buat toolsnya beli meja pun kita gaya langsung Informa gitu. Jadi nyebut merek nih. Maksudnya toko branded lah gitu. Pokoknya ya karena diskon kan ada diskonnya juga, tapi ya kita kok gaya banget dulu. Kalau ingat sekarang ya ngapain juga ya dulu ya. Padahal gak butuh-butuh amat gitu sebenarnya gitu. Dan karyawan itu dari mulai 1 kemudian jadi ada 3 karyawan gitu kan. Nah itu disitulah Bang mulai. Nah terus bermasalahnya apa sama investor nih? Bermasalah gitu maksudnya? Investornya karena kita nggak ada selek apa investornya itu karena kan ditipu di bisnis yang lain. Oh jadi investor ini naruh uang kan ke Cinta Quran misalkan. Juga, terus ada juga di bisnis yang lain. Yang lain-lainnya itu pada nggak amanah segala macam lah, pada ini kita yang dilihat jalan lah gitu kan, jalan walaupun ya kita benjol juga di situ tuh, benjol awal-awal, terus akhirnya dia narik duit tuh Bang. Oh narik duit dari 200 juta itu. Oh. Terus sedangkan di kita uangnya udah nggak ada gitu maksudnya? Uangnya ya tinggal berapa puluh lah, dan itu kan juga diputar lagi dan segala macam kan. Akhirnya ya udah ya ada sekian dulu, ya udahlah ditarik gitu kan dari 200 juta itu. Akhirnya dicicil sampai tahun keberapa. Nah disitulah tuh masuk juga dari yang 1,2 itu akhirnya jadi utang kan kita. Tunggu bentar dulu. Kalau misalkan investor bukannya ada surat perjanjian kerjasama dan sebagainya gitu Mas? Atau dia bisa narik seenaknya? Ada sebenarnya, tapi itu misalnya dia udah kepepet banget lah gitu Bang. Kepepet, dan kita juga ya nggak enak juga gitu lah ya. Ya kebantu orang lah gitu kan. Ya udahlah gitu ya, kita yang ngalah lah.
Istilahnya kan sebenarnya kan di berasa perjanjian selama ini nggak boleh narik duit. Kalau investor kan biasanya begitu ya. Harus ini, cuman kan dia kasihan di tempat lain ditipu lah. Macam-macam tuh, ada yang bisnis truk, penyewaan truk gitu kan. Terus ada nggak dibayar, ada yang truknya dibawa kabur. Wah, pokoknya pas dengar ceritanya ya kasihan. Waduh, ya kasihan juga sih. Ya udahlah. Akhirnya balikin, tapi kita minta waktu. Karena kan 200 juta ketika itu something lah gitu kan betul, Bang. Betul. Something banget lah 2011 saat itu minta balikin 2013. 2013 lah, ingat banget tuh. 2013 ya dicicil sampai 2 tahun atau 3 tahun akhirnya beres tuh. Beres. Nah, ini menarik, pas beresnya itu sambil itu beresin itu di satu sisi harus ngegaji karyawan betul. Ngegulung lah Bang, itulah istilahnya. Tiap bulan nggak bisa gaji karyawan nanti sampai 2003 tahun. Karyawan nggak digaji sama sekali atau untuk menggajinya ngutang? Ngutang. Nah, utang itulah akhirnya tergulung plus untuk balikin investor tadi 1,2 M. Ya gitu kita bagi berempat. Akhirnya kan berempat, jadi istilahnya 300 juta lah gitu kan. Dan ingat yang lain kan pada bangkrut sekian miliar. Ini 300 juta per orang kecil. Tapi totalnya di total 1,2 juga something lah. Sampai kita ingat, wah kalau kita lagi ini meninggal. Terus ini masih ada utang. Gitu. Aduh ngeri juga gitu kan. Akhirnya 2014 itulah kita mulai bangun yayasan. Ada ini yayasannya istilahnya ya kita kok berpikir cuman duit doang sih ya. Kan harusnya kan ya memang sih dari duitnya itu ya buat sedekah segala macam kan istilahnya ada sesuatu wadah sosial lah gitu kan. Akhirnya kita bikin lah di situ ya Yayasan Cinta Quran Global yang kita brand Cinta Quran Foundation untuk mengatasi utang tadi Bang. Pelan-pelan tuh kita bereskan tuh utang. Itu ngutangnya kemana sih Mas sebenarnya? Sampai segitu? Teman-teman. Oh, ngutangnya ke teman-teman. Kita pecah. Kita pecah ke total mungkin puluhan lah ya, lupa berapa puluhnya. Sampai ada yang ngejer ke kantor kita itu, wah digini-giniin gitu kan. Ya emang kita salah ngutang. Bayarnya telat, ya udah mau gimana, terserah lah gitu kan. Bukan ke bank atau apa gitu? Enggak, alhamdulillah. Kalau ke bank itu kan biasanya ada yang nanti disita atau apa gitu. Itu enggak ya? Kita bagi ke teman-teman. Itu kan ya ada mitra segala macam lah kita bagi ke teman-teman. Ya udahlah. Gitu ya, ada 1-2 tuh yang maki gitu kan. Ya terima aja lah, terserah lah ngomong apa lah. Emang kita salah. Emang kita salah mau ngapain? Iya. Mau ngebela juga kita. Ya udahlah kita nunduk-nunduk aja lah, iya aja gitu. Ya udah, akhirnya kita pelan-pelan itu lunas di tahun setahun doang ya. Pokoknya pas 2018 lah sekalian tuh bagi hasil pertama tuh Bang. 2000 pokoknya itu saya ingat banget tuh pertama kali tuh punya mobil lah 2018. Jadi 2011 kan, 7 tahun tuh Bang. 7 tahun. 7 tahun puasa mutih. Terus untuk juga balikin utang tadi dan akhirnya dapat bagi hasil. Bagi hasilnya lumayan lah situ ya, bisa juga. Akhirnya kan ya mobil second lah, mobil second kas bagusnya Bang Saihal lah itu lah. Gitu. Ya, itu ingat banget selama itu beresin itu pas anak saya itu 2013 apa ya kalau nggak salah itu juga. Karena kan belum ada hasil yang signifikan lah. Kena flek tuh Bang, kena flek setahun. Ya 9 bulan berobat. Uang 300.000 ketika itu gede banget tiap bulan. Buat saya itu gede Bang. 300.000 tuh gede ketika itu. Tiap bulan ya cari utangan juga secara pribadi, cari utangan juga gitu. Dan istilahnya kalau ditotalin mungkin lebih dari 1,2 miliar kan utang pribadi. Tapi utang pribadi enggak terlalu gede. Sekarang sih utang pribadi juga udah beres semua juga gitu kan. Lega lah, plong enggak kena utang Bang sekarang ya udah enggak kena utang bank, enggak kena utang macam-macam. Alhamdulillah gitu, plong lah gitu kan. Waktu itu ingat banget 300.000 itu buat saya 2012-2013 satu uang yang gede. Buat flag ini aja sampai istilahnya ya ngutang ke teman-teman lah, dipecah. Wah kayaknya kalau 300 ke ini langsung ini gede ya, kita bagi 2 orang deh 150 gitu. Masa sih sampai segitunya Mas? Sampai segitunya? Sampai segitunya. 300.000 itu gede buat saya dulu 2012-2013 itu. Tapi Cinta Quran itu masih tetap jalan kan itu sebenarnya? Terus jalan. Maksudnya gini loh, kalau dia tetap jalan, ada kegiatan, pemasukan ada dong harusnya banyak gitu loh. Ya tapi kan waktu itu kan ya karena kita masih minim ilmu Bang, jadi kan ya buat bayar gaji gak ketutup. Jadi soalnya operasional nih kurang gitu, misalnya harusnya nih gaji tiap bulan itu waktu itu ingat banget 20 juta aja, 10 juta lah kalau gak salah. 10 juta itu kita cuman ada nih 5 juta, kurang 5 juta lagi. Jadi waktu itu event-event Cinta Quran ini tetap ada, tapi hasilnya tetap nggak nutup gitu ya? Tetap nggak nutup, bahkan kita juga ada pernah bikin event terus jatuh gitu kan. Dari mulai bangkrut 60 juta,
Ya sampai ada bangkrut 100 juta gitu kan. Ya di kalkulasi akhirnya ketemu plus balikin uang investor tuh 200 juta 1,2 itu. 1,2 M itu banget ya. Di laporan keuangan ada mana 1,2 astagfirullah gitu kan. Aduh ini gimana bayarnya kan. Pikir pokoknya muter aja dulu lah jalan gitu kan. Itu ya akhirnya ya kita pas berempat itu ya udah serahkan pada Allah, kita penting ikhtiar gitu kan. Akhirnya kita bangunlah tuh yayasan Cinta Quran Global, kita branding Cinta Quran Foundation dan beroperasi profesional 2015. Nah itulah kita bikin ada program sosialnya dan kita gaya CSR lah. Nah disitulah misalnya pertolongan Allah tuh datang tuh Bang, mulai teng ya kan. Oke, bentar Mas. Bentar. Jadi teman-teman, ini Kang Ajis ini adalah tergabungnya di Cinta Quran Group ya? Ya, Amazing Group sih, kalau grupnya Amazing Bang. Oh, Amazing Group. Ya. Nah itu teman-teman kalau teman-teman tahu bisa cari di Instagramnya Cinta Quran Cinta atau Quran ID. Klik aja di Instagram Cinta Quran, banyak, ada Cinta Quran ID, ada Cinta Ceki Foundation, ada Cinta Quran Store. Yang di YouTube Cinta Quran TV juga Cinta Quran TV ya, Cinta Quran TV. Amazing People juga itu punya kami. Terus juga unofficial juga banyak sih. Nah itu sampai sebanyak itu gimana tuh? Awalnya tadi kan cuma Cinta Quran tuh kayak event organizer gitu aja kan? Event pelatihan sih. Terus buat yayasan. Ya, nah itu dari program itulah gitu kan kita bikin akhirnya dari dari dua brand, 3 lah sama yang pelatihan ini kan, 4 brand pelatihan, baca, terjemah waktu itu ingat. Terus kemudian ada program Indonesia Bisa Baca Quran sama program Cinta Quran Center. Waktu itu Rumah Tahfiz. Rumah Tahfiz. Sebelum Cinta Quran Center jadi Rumah Tahfiz dulu. Dari 4 brand dulu tuh kita kelola tuh Bang. Terus berkembang. Kemudian sampai sekarang ya dari foundation aja itu ada 14 brand program. Dari Cinta Quran Foundation itu ya? Foundationnya. Terus yang learningnya, jadi kan kita ada 3 unit tuh. Yang Amazing Group itu 3 unit. Yang foundation ada 14 brand program. Yang learning nih, Cinta Quran Learning yang tadi pembelajaran. Ya kayak terjemah, metode baca, terjemah, tahsin, terus ada tadabur, terus ada sholat khusyuk. Nah itu juga brand kita tuh, akhirnya istilahnya ada turunan-turunan. Sekarang lagi ngembangin Tahrir for Kids. Baca Quran. Baca Qurannya metodenya tahrir untuk membebaskan dari buta aksara Quran kan. Itu for kids. Jadi baca Qurannya for kids untuk anak-anak. Ini kita lagi kembangin. Jadi ya berapa tuh? 20. Berarti sekitar 20-an ya. Lebih sih. Belum yang store, belum yang Cinta Quran Store, trading. Trading itu Cinta Quran Store, ada Amazing Clean, ya ada herbal, juga ada sabun herbal. Terus juga ada sembako segala macam, terus ya ada pendidikan ya, ada pesantren, ada sekolah juga. Kita lagi proses juga, sekolah ini lanjut ke SMP juga gitu ya. Terus juga ada event-event kecil juga lah. Sekolahnya di Bogor ya? Di Bogor, di Bogor. Di Dramaga, Bogor Barat. Oke. Itu baru. Berarti sekarang ini pernah rugi 1,2 M dan sekarang sudah mengelola hampir 20 brand ya. Sendiri itu. Brand sendiri di Cinta Quran Group itu ya. Ya, grupnya sih Amazing ya Kang. Amazing Group. Gitu ya, Mawahi Cinta Quran Learning Foundation, Cinta Quran Foundation dan Cinta Quran Trading. 3 unit. Kita lagi ngembangin ada platform crowdfunding tapi lagi proses untuk umat. Jadi mirip-mirip kalau yang ada sekarang kan yang kita bisa ya. Tapi ini khusus bisa, muslim. Pasar muslim. Ya kita ngembangin dari kolam data kita aja itu Bang. Nah Dulu yang kita ini cari data kok kayaknya susah, sekarang alhamdulillah kita mainkan dari situ aja. Nah, data-datanya. Jadi sampai hari ini data yang ada banyak dong berarti ya? Ya maksudnya database kan? Berarti kan selama ini kan cuma memanfaatkan database yang ada kemudian diolah gitu ya? Iya, dikembangin aja lumayan lah kalau data aja ya, data itu aja ya kalau total grup hampir 100.000 mah ada. Yang tapi itu hit and run ya. Iya betul. Sekitar 80-90 ribu itu hit and run. Tapi emang yang loyal itu nggak banyak sih Bang, cuman 15.000 lah. Yang loyal. Yang loyalty lah, dari 90 ribu itu loyaltinya itu yang loyal itu cuma 15.000 dari grup tadi. Ini loyal dalam artian kalau ada kegiatan dari Cinta Quran dia ikut. Tiap bulan gitu pasti ya? ada ikut dia. Tiap bulan hit and run kan setahun sekali, setahun 2 kali, atau cuman momen Ramadan sama Muharram. Kan kita event besar di Ramadan sama Muharram doang, sama akhir tahun lah. Paling yang muncul itu doang, itu hit and run namanya. Kalau yang loyal tuh tiap bulan ada, bahkan istilahnya Cinta Quran butuh apa gitu. Sampai ada yang begitu Bang. Itu istilahnya ya kita bangun program sosial segala macam, akhirnya sampai Cinta Quran sekarang butuh program apa sih? Bahkan istilahnya ada program yang lahir dari
customer, dari donatur, dari alumni keresahan program. konsumen. Iya, dari situ kan kita dari situlah kita pelan-pelan belajar Marplus lah, Nielsen segala macam gitu kan. Akhirnya dari situ ada yang kita ACC, ada yang memang dari tim di bawah akhirnya muncul program. Jadi emang ini ya kalau dilihat sih karena kita ingin membawa keberkahan Al-Quran sih Bang. Oke. Awalnya Quran itu ingin kita jadikan solusi dan inspirasi. Karena kan itu tagline kami tuh, Quran itu kita jadikan solusi dan inspirasi. Oke. Itu ininya spiritnya dari situ. Maka tuh berkembang dari sosial, pendidikan, kemanusiaan, sampai bisnis, komunitas segala macam. Nah bentar, berarti kan di situ ada kegiatan sosialnya Mas. Yes. Nah aku nanya nih ya, kalau kegiatan sosial itu kan salah satunya misalkan ada database kita yang pengen sedekah atau infak atau apa, itu kan uangnya memang harus amanah kita sampein gitu loh. Oh iya dong. Nah ya kan, nah kalau di Cinta Quran itu berarti uang-uang yang seperti ini ada, maksudnya nggak sembarangan juga dipakai dong? Ya enggak, itu posnya udah beda Bang. Nah terus kalau untuk gaji berarti dari mana lagi? Nah itu kan istilahnya kan kita buat program untuk gaji itu kan, gaji operasional itu kan kita buat program sama buat bisnis. Oh ada bisnisnya. Di program yang istilahnya bisa kita jual ke CSR, dan kalau di situ kan emang ada ketentuannya untuk operasional program kan nggak masalah gitu ya. Yang penting kan kita nggak boleh ngambil margin di situ. Terus yang juga penting kita programnya terjalan dan ada sisanya berarti itu kan untuk operasional. Operasional. Ya kita pengelola dan pendiri yayasan kita nggak makan margin apa gitu. Ya itu buat operasional gitu. Dan misalnya dari situ ya kita create dari data yang ada, kita create bisnis gitu kan. Kita buat bisnis ya bisnis. Sekarang yang bisnis yang berjalan apa Mas di Cinta Quran? Cinta Quran Learning yang pelatihan ini. Terus kemudian juga ada yang trading ini yang deterjen cair, sabun cair segala macam lah, sampai herbal. Itu udah brand sendiri atau? Brand sendiri. Udah brand sendiri dari Cinta Quran ya? Brand sendiri, istilahnya brand holding lah. Brand anak usaha gitu Bang. Dari situ ya kita puter. Dari operasional memang program, kita bikin istilahnya ya untuk operasional di foundation kan kita bikin namanya Syiar Quran Project. Jadi emang ya itu untuk operasional 14 program tadi. Gitu kan istilahnya ya asal wajar untuk operasional kan ya nggak masalah di situ kita bikin program itu. Yang penting kan di situ ya kita jangan ngaku-ngaku misalnya kan untuk itu kan butuh mobil operasional misalnya kan. Bahkan itu juga ada yang malah wakafin ke kita tuh Bang, wakafin mobil gitu Iya, ya. terus ya kita nggak boleh tuh misalnya ini ada yang wakaf nih, wakafin mobil, sedekahin mobilnya second sih gitu ya, second. Terus kita jual, kita klaim buat yayasan, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Dalam melanggar hukum agama juga, hukum negara juga kan. Ya, gitu. Karena dia kan ngasihnya ini gue wakafin mobil tolong digunakan untuk operasional. Ya mobilnya itu yang dipakai untuk ini gitu ya. Ketika pun misalnya ingin yang seri yang lebih baru ya digunakan lagi buat itu lagi gitu kan, kita jual. Kita jual tapi beli mobil lagi. Yang gitu. Baru ya kan, yang baru untuk operasional lagi kan kita ini kan. Kalau beli yang baru nambah uang lagi dong berarti ya. Kan juga dari program yang itu kan kita gulirkan, 14 program itu kan istilahnya ya semua masuk operasional. Bahkan ada satu program zakatnya itu 100% Bang. Maksudnya jadi gimana? Masuk, ini kita sampai 10 bulan ini udah masuk 3 miliar. 100% kita salurkan. 3 miliar kita salurkan semua. Jadi kita operasionalnya ngambil yang Syiar Quran Project tadi. Untuk misalnya turun ke mustahik apa. Tapi kan biasanya kalau kita ngelola zakat ada bagian untuk ambil juga harusnya dong. Ya, emang kan kita istilahnya ya pengen ini aja. Kita nggak usah ambil, kita salurin aja lah. Gak enak lah gitu istilahnya. Kalau misalnya kita ambil 25% gitu kan, misalnya karena pos visabilillah sama amil gitu kan. Tapi ya nggak seberapa lah gitu ya. Buat operasional kita udah ada yang lain. Iya, udahlah itu 3 miliar masuk, 3 miliar keluar. Ininya. Luar biasa ya. Ininya dari ya percayaan ini ya. Kepercayaan. Jadi itu ada satu program yang istilahnya mah ya inilah juga salah satu yang the best gitu ya. Karena ya itu buat ngundang ini aja juga. Ngundang banyak orang bisa ketolong gitu Bang. Dan ngundang pertolongan Allah sih. Oke, baik. Intinya dari situ. Mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu gitu ya dari teman-teman. Ini kan udah berapa lama? Udah 10 tahun ada ya Mas? Cinta Quran itu udah 10 tahun. Kalau brandnya 10 tahun, tapi kalau saya mulai bisnis itu 2009. Ya kalau mulai kan dari kuliah udah mulai dagang-dagang ini itu. Sampai dari SMA sebenarnya Bang. Mulai dagang karena ya saya emang dulu orangnya pecicilan sih. Cicilan di SMA di Jakarta gitu kan, ya dagang 2001 tuh. Nah kalau yang Cinta Quran kan berarti 10 tahunan kira-kira ya. Yang memang serius lah, ya, profesional. Yang brandnya udah Cinta Quran gitu ya, yang Amazing Group tadi.
Nah, pertanyaanku nih ya terserah mau dijawab atau enggak. Itu kan sudah 10 tahunan, sekarang kalau per bulan itu omsetnya bisa berapa Mas? Maksudnya omset misalkan ini total ya, dari sedekah masuk sekian bisnis. Dari unit bisnis segala Dan macam. semuanya pokoknya total gitu lah. Itu kira-kira Kita- di angka berapa Mas? Masih single digit sih, tapi Masih single single digit. digitnya. Tapi kalau setahun udah double digit. Oh setahun udah double digit. Double digitnya bukan juta ya. Di atas itu lah. Ya yang penting ibaratnya kalau kita nih sebagai pengusaha itu kan tadi yang kata Kang Ajis bilang bahwa kita bisa gaji tim itu udah ada kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Bagian. Bahkan gitu. istilahnya kita juga ngejodohin juga di dalam. Nih, Ada yang jomblo sama cinlok jomblo, ya? Ada cinlok. Cinlok jangan pacaran, nikah gitu. Seneng banget tuh gitu. sampai ada yang ini emang pas waktunya saya datang tuh kayak ini. Di timku juga ada yang kayak gitu. Dicinlokin gitu kan, daripada lu pacaran lah nikahin kan gitu, kawinin aja. Terus setelah nikah tetap kerja di situ dua-duanya. Beda divisi kan? Oh, Nggak beda apa-apa. divisi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak kita istilahnya karena beda unit, beda unit juga beda divisi ya udah. Ya, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang nggak mengizinkan gitu kan suami istri di tempat yang sama gitu. Iya, kalau kita sih selama masih bisa diatur waktunya ya silakan gitu, boleh. Ya, yang penting job desk-nya terlaksana dengan Terlaksana baik gitu aja udah. Ketika pun misalnya ada yang perempuan nikah, lakinya nggak di situ lah gitu ya, terus dia di kita, selama masih bisa ngatur waktu job desk-nya jalan ya silakan. Kita nggak melarang lah, nggak melarang ibu rumah tangga gitu kan, nggak melarang. Oke. Baik teman-teman sekalian nih, kisahnya sangat luar biasa ya teman-teman. Dari ternyata bisnisnya sebenarnya cikal bakalnya sudah dari SMA, kuliah, lulus kuliah dan sekarang sudah punya Amazing Group ya, yang di bawahnya ada salah satunya tuh Cinta Quran. Jadi kalau teman-teman cari di Instagram ada Cinta Qurannya itu banyak ya. Di YouTube juga ada Cinta Quran TV gitu ya. Saya juga pribadi punya channel, Channelnya apa? Kang Aziz channel. Kang Ajis Channel ya. Itu Nanti dunia bisnis pemasaran, inspirasi aja sih. ngebahas tentang bisnis berarti ya di Bisnis, situ. pemasaran, inspirasi yang ringan lah, yang ringan untuk pemula, Bang. Pengusaha pemula. Dan ini saya terima kasih sekali hari ini saya dikasih buku yang luar biasa ya. Find the Amazing You ya, Amazing You. Nah ini ada bukunya. Ini masih dijual atau gimana Mas? Jual di komunitas aja sih. Oh, dijual di internal komunitas. aja. Kita banding dengan program segala macam. Yang ini sebenarnya sih karena kita melihat banyak orang-orang yang galau terhadap potensi diri gitu kan, kekuatan diri dia sebenarnya strength-nya apa sih gitu kan. Nah itu kan ya dari situ kita jawab di situ. Buat yang misalnya orang yang kerja nih mau bisnis apa? Oke. Ini bisa terjawab di buku ini. Misalnya juga dia mau berkarir yang produktif. Intinya kan itu kan bagaimana jurus jitu itu agar kita tuh hidup produktif dan penuh makna kan. Oke. Bagaimana kita masuk karirnya itu sesuai dengan ini kita, bukan passion ya, tapi memang dari dalam strength. Oke. Kekuatan. So dengan kekuatan ya kan, kemudian dia ketemu ya akhirnya dia bisa rising star lah di situ. Kalau bicara karir, bicara bisnis, juga berbicara sosial juga bisa. Program sosial apa yang cocok dengan dirinya. kekuatan saya nih. Nah, itu juga akan dikupas. Oke, jadi ada buku yang teman-teman mungkin bisa cari atau langsung hubungin Kang Ajis ya di Instagramnya atau di Cinta Quran. Yes. Mudah-mudahan ada gitu ya. Di cintaquranstore.com juga ada. Di cintaquranstore.com ya. Nah, itu Online juga store ada. kita ada. Baik Kang Ajis, ini kita sudah panjang lebar, luar biasa sekali ya ceritanya gitu ya. Seru banget nih. Dan saya biasanya kalau ketemu sama orang podcast gini tuh saya jadi banyak belajar juga karena saya kan dengerin gitu ya. Oh begini caranya, oh berarti kita jangan ujuk-ujuk misalkan kayak tadi pelajaran yang aku dapat adalah ya kita jangan ujuk-ujuk cari investor misalkan gitu ya. Kalau kita masih bisa jalan saja dulu dengan kekuatan kita dan kemampuan kita gitu ya. Iya. Nah ini yang terakhir mungkin dari Kang Ajis buat teman-teman, ini kan kemungkinan ada yang mau mulai usaha, penonton-penonton di sini ya, ada yang mau mulai usaha, bingung mau ngapain atau apa, mungkin dari Kang Ajis ada nasihat atau closing statement buat teman-teman, silakan. Ya baru yang mau mulai bisnis nih ya buat teman-teman ya, lagi cari-cari ini juga saya pernah tuliskan itu ya di blog saya, juga pernah saya bahas di rubrik Amazing People nih. Jadi, nah ini, jadi di rubrik itu ya dan di blog itu saya ini kan ya. Jadi ada empat tips gitu ya, 4 tips buat yang pemula nih, teman-teman yang pemula. Jadi selalu kalau namanya mau mulai usaha tuh jangan mulai dari dan jangan bangga dengan produk saya keren. Oh gitu. Ini belum ada yang punya. Ini satu-satunya, ya satu-satunya dia yang beli. Jangan mulai dari produk, itu ternyata pas saya pelajarin ya mulai dari kebutuhan orang. Ada masalah apa nih? Nah, orang butuh. Di situ. Jadi ini step yang pertama, mulai dari kebutuhan orang, ya kan.
udah ketemu nih orang punya masalah apa, kemudian kita misalnya nggak punya solusi, ini bisa masuk tips yang kedua. Ya, kita nggak harus produksi, tapi kita bisa kerjasama. Misalkan produk orang lain kan misalnya mah bisa dropship lah kalau sekarang. Kalau zaman sekarang betul. Bisa dropship lah, bisa misalnya makelar lah gitu kan. Kita nggak harus modal dulu, kita kerjasama ngambil margin 15%, 20% dari mulai gitu dulu lah. Jadi ya ambil pelajaran tadi saya gaya-gayaan dengan investor padahal sebenarnya bisa ya, organik aja ya. 200 juta gaya-gayaan buat apa gitu. Terus ya tips yang kedua, tips yang ketiga itu mulai dari target income yang realistis aja dulu. Jadi misalnya setiap bulan nih kita kebutuhan biaya hidup ya, bukan gaya hidup ya. Iya, oke. Kalau gaya hidup itu nggak ada habisnya. Kalau biaya hidup paling misalnya kalau sama istri ya 1,5 juta, 2 juta maksimal itu kan cukup. Udah bisa makan lah. Bisa gitu. makan. Nggak kelaparan. Ya nggak kelaparan, nah udah bisa cukup lah istilahnya. Ya kalaupun misalnya berobat puskesmas juga ya nggak usah gengsi lah. Saya juga dulu awal-awal ya puskesmas aja. Klinik 24 jam. Malah biasanya. Saya pernah dapat penyaluran dana zakat bang. Oh gitu. Itu kan ada yang ini. Jadi mustahik lah. Pernah tuh pas ini ada ini. Lumayan lah segitulah buat ini saya terima. Ya jangan gengsian. Jadi mulai dari yang realistis. Realistisnya targetnya yang logik, yang realistis, yang buat harian, buat bulanan cukup lah. Dari situ aja dulu. Jangan memang boleh dreamnya gede, betul. Tapi ya napak dulu lah. Napak di buminya tuh berapa sih gitu. Udah dari situ. Dan yang terakhir tips yang keempat, mulainya sekarang juga. Ya, jangan nanti-nanti ya. Jangan nanti-nanti. Karena nanti keburu diambil orang peluangnya. Gitu bang, tipsnya 4 tips gitu ya. Mulai dari kebutuhan orang. Mulai dari kerjasama. Produk aja dulu. Kalau kita nggak bisa bikin produk, kerjasama produk dulu. Yang ketiga. Targetnya realistis. Targetnya realistis. Yang keempat ini sekarang juga harus kita mulai. Oke. Nggak bisa tarsok-tarsok bang. Tarsok diambil orang. Ya gitu. Tarsok ntar besok gitu kan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih Kang Aji sudah mampir ke podcast saya ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan inspirasi dan manfaat dari yang kita obrolin. Kita tahu bahwa obrolan kita tadi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. No script. Betul. Jadi kalau teman-teman tahu, saya itu kalau podcast nggak suka pakai skrip. Saya lebih suka ngalir aja gitu. Nanti urusan editing itu ada bagiannya lagi gitu. Kalau yang memang ini nggak layak diambil ya kita buang gitu ya. Ini nggak bagus kita buang, ini bagus kita pertahankan gitu ya. Nah itu urusan editor saja. Yang penting yang pusing editor ya. Betul, kita nggak usah pusing mas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Bang Saiha dan Kang Aziz di sini. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.